Halo teman-teman, jumpa lagi dengan sahabat Tekno di sini sebagai media informasi sharing tentang tutorial, tip dan trik, troubleshooting dan cara-cara perbaikan seputar dunia komputer. Bagi teman-teman yang pernah atau sedang mengalami keyboard laptopnya tidak berfungsi atau tombol keyboardnya ada yang menekan terus, seperti yang kita lihat dalam video ini, tombol panah ke bawah menekan terus dan beberapa bagian tombolnya tidak berfungsi. Jika hal itu terjadi, jangan panik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pasang dulu aplikasi keyboard portable. Hal itu penting dilakukan untuk mengetahui dan memastikan tombol apa saja yang tidak berfungsi atau tombol apa saja yang error yang menekan terus, karena kalau hanya kita tes dari aplikasi Word, ada beberapa tombol yang tidak bisa terdeteksi di situ. Seperti inilah tampilan aplikasi keyboard portable. Kita bisa mengecek satu persatu tombol mana saja yang tidak berfungsi. Sekadar informasi untuk teman-teman ketahui, berdasarkan pengalaman sebagai teknisi, laptop yang sudah berumur lebih dari 1,5 tahun biasanya kendala yang sering terjadi memang pada keyboardnya, terutama pada laptop Asus seri X seperti ini. Seperti yang kita lihat pada keyboard portable ini, sedikitnya ada 8 tombol yang tidak berfungsi. Pada dasarnya, kerusakan touch keyboard yang tidak berfungsi itu masih bisa kita perbaiki. Namun, melihat banyaknya tombol yang rusak tidak berfungsi, teman-teman harus mempertimbangkan apakah ingin tetap diservis atau selayaknya harus sudah diganti. Pada video ini saya akan sharing memberi contoh bagaimana cara memperbaiki tombol keyboard yang tidak berfungsi. Sebelum membongkar, kita siapkan dulu alat yang diperlukan, yaitu pinset atau obeng kecil, karter, dan yang paling penting adalah karbon konduktif. Karbon konduktif ini berfungsi sebagai penambah atau penyambung jalur PCB yang terputus akibat aus atau korosi, yang nanti akan kita gunakan untuk menyambung jalur tombol keyboard yang tidak berfungsi tadi. Perhatikan caranya dan hati-hati, jangan sampai jalur yang lain malah ikut terputus. Setelah terbuka jalur tombol keyboardnya, maka kita beri karbon konduktif. Dioleskan saja dan biarkan sampai mengering. Lalu kita pasang dan rapihkan kembali. Bagaimana teman-teman? Caranya cukup mudah bukan? Nah, begitulah teman-teman cara memperbaiki tombol keyboard yang rusak atau tidak berfungsi dengan menambahkan karbon konduktif. Setelah kita mengetahui dan mempelajari bagaimana cara memperbaiki tombol keyboard yang rusak, tidak berfungsi, dan mempertimbangkan hal-hal penting yang bakal terjadi, maka selayaknya keyboard memang harus sudah diganti. Baik teman-teman, selanjutnya kita pelajari bagaimana cara mengganti keyboard laptop Asus VivoBook X540. Saya akan sharing bagaimana cara yang baik dan cara yang benar dalam membuka dan mengganti keyboard laptop. Untuk membuka casing, jangan gunakan obeng min karena bisa membuat lecet pinggiran dari casing. Jangan juga dibiasakan membuka dengan kuku
Cara yang paling mudah, aman, dan sederhana, kita gunakan saja potongan dari kartu SIM card. Potongan SIM card ini mudah didapat dan tidak merusak pinggiran casing saat kita membukanya. Cukup mengangkat dari sudut pinggir casing dan mengikuti alurnya. Pastikan semua baut sudah kita lepas. Bagi teman-teman yang suka dan ingin menambah pengetahuan seputar dunia komputer, untuk dapat mensubscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang sudah mensubscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, sekarang casing sudah terbuka. Nampak kabel panel dari keyboard dan MOSFET di situ. Sangat mudah membukanya, cukup kita angkat saja penjepitnya. Setelah keyboard kita angkat dari casing, kita akan melepas pengunci dari keyboardnya. Keyboard yang belum pernah diganti, penguncinya terlihat rapat, masih bawaan pabrik. Nanti penguncinya akan kita buka satu per satu. Untuk membukanya, kita bisa menggunakan obeng min yang panjang. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mengganti keyboard Asus model tanam seperti ini itu caranya sama. Baik Asus tipe X441, 450 atau X540 itu sama. Ataupun dari merek lain dengan model tanam seperti ini, cara kerjanya pun masih sama. Kita lepas semua titik pengunci dari keyboardnya. Lalu kita angkat dengan hati-hati, jangan sampai membuat casingnya menjadi patah. Yap, keyboardnya sudah terlepas. Lalu kita siapkan keyboard pengganti yang baru. Saya harap teman-teman masih mengikuti video ini dalam langkah-langkah penggantian keyboard, karena nanti ada titik penting yang harus diperhatikan agar keyboard tidak kendor, keyboard enak ketika diketik, dan tidak terjadi kongslet ketika dalam pemasangannya nanti. Setelah kita pasang keyboard baru yang telah disiapkan, lalu kita akan menguncinya kembali dengan solder. Sebelum kita kunci dengan solder, pastikan pemasangan susunannya sudah benar. Setelah itu, baru titik-titiknya kita kunci kembali dengan solder. Lalu kita perhatikan lagi apakah semua titik-titiknya sudah terkunci dengan benar. Selanjutnya, langkah penting yang kita lakukan adalah
belakang keyboard yang bersentuhan dengan mainboard kita lapisi dengan lakban. Selain sebagai penahan jangka panjang ketika nanti keyboard sering diketik, lakban juga berfungsi sebagai pelapis agar tidak terjadi korslet antara keyboard dengan mainboard. Setelah dirasa cukup, keyboard akan dipasang dan siap kita tes. Kita pasang kembali soket-soket mousepad dan keyboardnya. Diinfokan bagi teman-teman bila dalam video kami ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis pada kolom komentar. Sedapat mungkin segera akan kami respon dan dapat kami bantu. Yap, sudah tampil, dan nanti keyboard akan kita tes dengan keyboard portable agar lebih akurat. Yap, kita lihat teman-teman, sudah berhasil. Tombol yang tadinya tidak berfungsi, tidak menyala, sekarang kita tes dengan aplikasi keyboard portable, sudah menyala semua, sudah berfungsi semua. Demikian teman-teman, video kali ini tentang bagaimana cara memperbaiki keyboard dan bagaimana cara mengganti keyboard, khususnya keyboard tanam seri Asus X540. Jangan lupa untuk mensubscribe dan mengikuti terus channel ini. Semoga video-videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.